Di balik janji-janji manis pembangunan, masyarakat kelas menengah di Indonesia justru terjebak dalam rantai tak kasat mata, sebuah perbudakan modern yang dikendalikan oleh kebijakan pemerintah. Mereka bekerja tanpa henti, membayar pajak tinggi, namun tetap sulit mencapai kesejahteraan. Apakah ini harga yang harus dibayar untuk hidup layak di tanah air sendiri? Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai. Selamat datang di Langit Bercerita. Saya, Ken Fani. Hari ini kita akan sama-sama membongkar tentang perbudakan yang mungkin tidak terlihat secara fisik, tetapi nyata adanya. Perbudakan modern bagi kelas menengah di Indonesia. Saat kita mendengar kata perbudakan, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada sejarah kelam dengan rantai, paksaan, dan kekerasan. Namun, perbudakan di zaman modern tidak selalu terlihat seperti itu. Perbudakan ini ada dalam bentuk tekanan ekonomi, kebijakan pemerintah yang tak masuk akal, ketergantungan pada hutang, dan ekspektasi sosial yang tinggi. Bagi masyarakat kelas menengah di Indonesia, perbudakan ini hadir dalam bentuk beban biaya hidup yang tinggi, tekanan untuk mengikuti gaya hidup tertentu, serta ketidakpastian dalam pekerjaan dan penghasilan. Mereka tidak terkurung oleh rantai besi, tetapi terikat oleh sistem ekonomi dan sosial yang sulit untuk mereka lepaskan. Data menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia saat ini terjebak dalam lingkaran hutang dan beban biaya hidup yang semakin meningkat. Pendidikan, perumahan, kesehatan, belum lagi kebijakan pemerintah yang semakin tak masuk akal, seperti pajak dan iuran ini itu. Semuanya semakin mahal, sementara pendapatan mereka cenderung stagnan, tidak selalu bisa mengikuti peningkatan ini. Salah satu jerat terbesar yang dialami masyarakat kelas menengah di Indonesia adalah hutang. Banyak keluarga kelas menengah yang harus berhutang untuk bisa membeli rumah melalui KPR, mobil, atau bahkan sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kredit konsumtif seperti kartu kredit dan pinjaman online semakin menjebak mereka dalam siklus hutang tanpa akhir. Misalnya, perumahan yang tinggi di perkotaan memaksa banyak keluarga untuk mengambil kredit rumah dengan tenor yang sangat panjang, hingga 15 atau bahkan 20 tahun. Dan itu baru permulaan. Ada biaya pendidikan yang tinggi, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi. Belum lagi biaya kesehatan yang terus naik tiap tahun. Banyak dari mereka yang bekerja keras, tetapi mereka merasa bahwa penghasilan mereka hanya cukup untuk membayar cicilan, bukan untuk hidup dengan tenang. Saya mengobrol dengan seorang kepala keluarga, sebut saja Pak Ardi. Seorang ayah 2 anak yang bekerja sebagai karyawan swasta. Meski gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, setiap bulan ia harus mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk cicilan rumah, kredit mobil, dan biaya sekolah anak-anaknya. Hasilnya tidak ada ruang bagi keluarganya untuk menabung atau menikmati hidup. Mereka merasa terus bekerja hanya untuk membayar hutang. Selain hutang, ada satu lagi jerat yang menekan kelas menengah, yaitu tekanan sosial. Media sosial dan iklan setiap hari menampilkan gaya hidup yang tampaknya ideal. Dari liburan mewah hingga gadget terbaru, semua ini menciptakan ekspektasi bahwa sukses harus diukur dari seberapa banyak yang dimiliki atau seberapa sering mereka menikmati hal-hal mewah. Di Indonesia sendiri, tekanan sosial ini sangat kuat. Banyak dari kita merasa perlu untuk menunjukkan kesuksesan dengan cara membeli barang-barang mahal atau mengikuti tren terbaru. Meski sebenarnya tidak mampu secara finansial, orang-orang tetap melakukan hal-hal seperti itu. Hal ini tentu saja menambah beban bagi kelas menengah yang merasa harus terus bekerja keras dan mengambil lebih banyak hutang untuk bisa mengikuti standar hidup yang tinggi. Kita ambil contoh seorang ibu rumah tangga yang bernama A misalnya. Merasa harus membeli barang-barang mewah untuk dirinya dan keluarganya agar bisa terlihat sukses di mata teman-temannya. Akhirnya ia terjebak dalam hutang kartu kredit maupun pinjaman online hanya untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Bagi masyarakat kelas menengah, pekerjaan adalah segalanya.
Mereka harus terus bekerja keras. Bahkan di antara mereka harus melakukannya setiap hari untuk bisa mempertahankan gaya hidup mereka. Namun sayangnya, banyak pekerjaan yang mereka jalani tidak menawarkan jaminan finansial yang stabil. Di tengah persaingan yang semakin ketat, banyak pekerja kelas menengah yang merasa tidak aman dengan masa depan mereka, baik dalam hal pekerjaan maupun keuangan. Sebagian besar pekerja kelas menengah di Indonesia bekerja dalam kondisi yang penuh tekanan. Dengan tuntutan yang tinggi, tapi tanpa jaminan bahwa mereka akan memiliki keamanan finansial di masa depan. Banyak yang mengeluhkan tentang stres di tempat kerja atau burnout akibat tekanan kerja yang berlebihan. Menurut survei, banyak pekerja kelas menengah yang mengalami ketidakpastian karir. Resiko PHK yang sewaktu-waktu bisa terjadi membuat mereka harus selalu waspada dan bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi mereka. Selain itu, sistem ekonomi dan kebijakan pemerintah juga turut mempengaruhi situasi ini. Pajak yang tinggi, inflasi yang terus naik, dan kurangnya subsidi untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ini membuat kelas menengah harus membayar lebih banyak untuk mendapatkan layanan yang seharusnya bisa lebih terjangkau. Misalnya, kebijakan perpajakan yang memberatkan penghasilan kelas menengah, atau kurangnya dukungan pemerintah untuk biaya pendidikan dan kesehatan yang menjadi beban berat bagi mereka. Pemerintah seringkali mengandalkan kelas menengah sebagai kontributor utama pendapatan negara melalui berbagai bentuk pajak. Pajak penghasilan atau PPH menjadi salah satu beban terbesar yang harus mereka tanggung. Ini karena kelas menengah umumnya memiliki penghasilan tetap yang secara otomatis dikenai tarif pajak progresif. Selain itu, pajak barang mewah atau PPNBM yang diberlakukan untuk barang-barang tertentu seperti kendaraan pribadi dan properti juga semakin menambah tekanan finansial, terutama karena barang-barang ini, meskipun dianggap mewah, seringkali merupakan kebutuhan dasar bagi banyak keluarga kelas menengah. Harta yang paling berharga. Beban finansial mereka semakin diperberat oleh berbagai pungutan lainnya, seperti iuran Tapera yang baru saja diresmikan tahun lalu, iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta pajak properti yang terus meningkat seiring dengan kenaikan nilai tanah dan bangunan. Meskipun kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik, kenyataannya banyak dari layanan tersebut, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi, masih belum memenuhi harapan kelas menengah. Akibatnya, mereka harus membayar lebih banyak tanpa mendapatkan manfaat yang sebanding. Selain itu, kebijakan-kebijakan seperti program tax amnesty yang seharusnya bertujuan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan, justru lebih menguntungkan kalangan pengusaha besar yang memiliki aset besar di luar negeri atau yang selama ini belum melaporkan harta mereka. Program ini memberikan keringanan yang signifikan bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial besar, sementara kelas menengah yang selama ini sudah taat pajak tidak merasakan manfaat yang berarti. Sebaliknya, mereka masih harus menghadapi peningkatan beban pajak progresif tanpa adanya insentif atau keringanan yang memadai. Dalam situasi ini, meskipun pendapatan kelas menengah jauh lebih rendah dibanding dengan kalangan elit, beban pajak yang mereka tanggung seringkali terasa lebih berat karena mereka tidak memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan celah-celah perpajakan atau skema pengurangan pajak yang lebih tersedia bagi kelompok dengan penghasilan lebih tinggi. Mereka terjebak dalam lingkaran kebijakan perpajakan yang semakin ketat, di mana setiap kenaikan penghasilan justru diikuti oleh peningkatan tarif pajak, sehingga ruang gerak ekonomi mereka semakin terbatas. Kelas menengah adalah tulang punggung bangsa, tetapi mereka juga menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi mereka. Meskipun perbudakan modern ini tidak terlihat secara fisik, dampaknya sangat nyata dan bisa dirasakan. Lalu, sampai kapan jerat perbudakan di kelas menengah akan menemui akhirnya?